Oke, ini adalah salah satu penerapan untuk user interface ya, paling sering terlihat nih ya, di beberapa game ada health bar untuk pemain. Ya, kita kemarin kan sudah punya sistem health, tinggal sekarang dikasih visualisasinya dalam bentuk user interface, ya. Nah, caranya gimana? Yuk, silakan dibuka scene level 1-nya. Ya, seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan kanvasnya dulu. Ya, ada kanvas. Ini tidak sengaja sudah ada event system ya, tidak apa-apa, biarkan aja. Berikutnya saya akan membiasakan diri, ini langsung diubah scale with screen size. Resolusi referensinya bebas. Ya, saya ambil resolusi 1366 kali 768. Setelah itu, ya kalau melihat ini berarti ini ada sebuah panel. Saya tambahkan panel dulu. UI, panel. Yang ukurannya tidak penuh satu layar seperti ini. Ya, maka saya ganti anchor-nya jadi ujung kiri atas. Lalu ukurannya saya sesuaikan, misalkan, ya misalnya segini ya. Ya, misalkan sekian aja. Kalau mau ganti background panel sangat bisa ya. Kalau teman-teman punya sprite sendiri, saya kebetulan tidak punya di sini. Ya, misalkan aja pakai button, bisa. Ya, tapi mungkin teman-teman perlu nyari yang gambarnya full ya, tidak seperti ini. Ya, saya kembalikan dulu background-nya. Lalu saya akan tambahkan teks untuk health. Ya, nah teks saya di sini kelihatannya agak aneh. Ini sebetulnya karena ada outline-nya. Ya, jadi di bawah ini ada setting macam-macam. Ya, saya akan hapus dulu outline-nya sehingga jadi seperti ini aja. Lalu tulisannya sendiri saya akan ganti jadi warna hitam ya. Karena kalau putih ya tidak kelihatan dong seperti ini. Oke, saya akan letakkan di sini kurang lebih. Ya, saya nggak ganti font dulu ya karena saya belum punya font spesial sendiri. Ya, kalau mau cari bisa cari di Google Font ya atau font apapun yang sifatnya bebas untuk di-share ya, bebas untuk dibagikan. Ya, saya nggak akan ganti fontnya. Yang tertarik untuk mencoba ganti font, nanti bisa lihat videonya tentang TextMesh Pro ya. Saya kasih linknya di ujung kanan atas atau di description nanti. Oke, nah berikutnya untuk health bar-nya sendiri, ya ini sebetulnya terbagi dari dua macam aset. Ya, saya akan tunjukkan dulu asetnya. Jadi asetnya itu ada health frame sendiri. Ya, ini hanyalah sebuah file PNG biasa, ukurannya cuma 50 kali 50. Ya, dan saya sudah membuatkan frame seperti ini. Ya, misalkan ini cuma border hitam dan di belakangnya warna abu-abu agak gelap. Ya, komponen kedua itu adalah health bar-nya sendiri. Nah, ini warnanya benar-benar bebas ya, sesuai dengan keinginannya teman-teman. Silakan buat sendiri. Nah, saya sudah membuatkan di sini, tapi ukurannya hanya 1 kali 40. Ya, jadi agak mungil. Ini aslinya gambarnya berapapun kali 40, lalu dibikin gradient. Ya, kemudian saya kecilkan width-nya itu supaya tinggal 1 pixel aja. Ya, kenapa dikecilkan? Karena toh
Ya, kalau dia mati, ini lebarnya itu kan pasti sama aja kan? Ya, jadi 1 pixel ini kalau di-stretch pun, warnanya akan tetap sama. Ya, jadi file PNG saya untuk helper ini ukurannya kecil banget, cuma 153 byte. Ya, dan health frame-nya ini juga kecil, cuma 205. Ya, nanti saya akan berikan helper sama health frame-nya, bisa di-download di Classroom ya. Nah, tinggal tambahkan dulu. Ya, pertama-tama saya akan bikin satu game object kosong untuk organisasi aja ya. Ini optional, boleh dilakukan, boleh enggak. Ya, tapi ini saya akan bikinkan game object pengelompok. Ya, ini untuk helper. Saya akan tambahkan sebuah image, yaitu background-nya sendiri. Ya, atau saya bilang ini frame-nya aja. Ya, tapi sebelum itu helper-nya saya ubah dulu ukurannya. Ya, katakanlah sekian. Lalu si frame-nya ini saya sesuaikan ukurannya supaya sama persis dengan ukurannya si game object helper ini. Ya, jadi frame-nya saya penuhkan. Kalau di stretch kayaknya bisa juga sih. Ya, seperti ini. Ya, langsung aja di stretch. Ya, walaupun kalau ini saya perkecil, helper-nya nggak otomatis mengecilkan diri ya. Nah, kalau mau, bisa diubah aja anchor-nya. Ya, misalkan sekian, ujung bawahnya saya akan ubah ke sini. Oke, saya zoom in sebentar ya. Kira-kira ke sini, misalkan ujung atasnya ke sini. Ya, lalu ukuran si helper-nya saya sesuaikan lagi supaya sama dengan anchor. Nah, sekarang kalau dites, helper saya ikut mengecil ya. Sama dengan ukurannya si panel ini. Ya, sementara itu tulisan health-nya sendiri berarti saya perlu pindahkan anchor-nya ke kiri atas ya, supaya posisinya tetap di sana. Oke, nah sekarang tinggal ganti frame-nya ke sini. Nah, untuk frame ini saya perlu lakukan 9/scaling sih, karena kalau enggak, ya kelihatan di sini agak ada bayangannya sedikit ya, walaupun sebetulnya kalau di bawah agak tidak kelihatan sih. Ya, tapi kalau mau tidak ke distort, bisa di 9/. Oh, kebetulan punya saya sudah di 9/ ya, sorry. Ya, jadi saya sudah 9/ seperti ini supaya frame-nya nggak kedistorsi. Nah, jadinya seperti ini. Nah, berikutnya saya perlu menambahkan satu image lagi. Ya, kali ini bar-nya sendiri. Yang ukurannya itu saya ganti anchor-nya dulu. Ya, saya akan pindahkan gambarnya. Anchor-nya itu saya atur persis ke frame-nya sini kira-kira. Ya, dikira-kira aja, nggak perlu sampai betul-betul detail. Ya, misalkan sekian. Nah, baru ini saya pindahkan ukurannya supaya sesuai dengan anchor-nya tadi.
Ya, lalu tinggal sprite-nya diganti. Nah, jadilah sebuah health bar. Ya, saya tes kecilkan panelnya. Ya, sudah oke lah ya, kurang lebih. Nah, khusus untuk barnya sendiri, kita perlu mengganti yang namanya image type. Ya, di sini dia image type-nya adalah simple. Kita perlu ganti menjadi yang namanya field. Ya, untuk image yang tipenya field ini artinya gambarnya itu bisa diisi mulai dari 0 sampai 100%. Ya, inilah konsep untuk membuat sebuah bar dengan cepat. Ya. Jadi pakai image type yang field. Fill methodnya tentu saja saya harus ganti yang horizontal ya, karena ini adalah sebuah bar. Fill origin-nya biarkan dari left, ya ini artinya 0%-nya itu ada di kiri. 100%-nya itu ada di kanan. Ya, untuk ilustrasi, untuk coba-coba, di sini ada properti namanya fill amount. Ini bisa digeser-geser. Nah, jadilah kurang lebih health bar kita ya. Tinggal sekarang gimana caranya kita menghubungkan health bar ini dengan health betulannya si pemain. Nah, caranya adalah ya kemarin si health itu kita letakkan di script namanya, nah ini dia health system ya. Di sini sudah ada max health dan ada nyawanya sendiri yaitu si health. Maka kita tinggal perlu mengganti fill amount-nya si bar ini. Ya, fill amount-nya itu tinggal diganti menjadi persentase dari health kita sekarang terhadap max health. Ya, maka bukalah si health system. Ya, kemudian di atas sendiri tambahkan sebuah using Unity Engine.ui. Ya, kenapa? Karena kita butuh referensi ke image untuk health bar-nya sendiri. Ya, ada beberapa cara sih untuk melakukan ini. Ya, bisa dipublikkan, public image, beri nama health bar misalkan. Ya, atau teman-teman bisa cari nanti di method start ya, health bar-nya itu yang mana. Ya, tapi saya cenderung lebih suka pakai public field sih, ya supaya saya bisa memastikan bahwa health bar-nya itu image yang betul. Ya, ya public image health bar. Kemudian tiap kali health-nya berkurang, kita akan atur fill amount-nya dari si health bar ini. Ya, tapi karena tidak semua game object yang punya health itu juga punya health bar, maka saya akan dahului dengan pengecekan apakah health bar-nya ini nul atau enggak. Ya, kalau health bar-nya ternyata nul, maka jangan diakses health bar-nya atau kita kena null reference exception nanti. Ya, tapi kalau punya, ya tinggal diatur aja health bar dot fill amount sama dengan health-nya dia sekarang dibagi dengan max health. Dan salah satu ini harus di-floatkan. Ya, kenapa? Karena fill amount ini dia mintanya angka 0 sampai 1 dan bisa pecahan. Sementara itu, definisi kita, health-nya ini integer, max health-nya juga integer. Ya, integer dibagi integer, hasilnya adalah integer. Dan health itu pasti kurang dari max health, sehingga kalau kita lakukan pembagian langsung, health dengan max health, hasilnya pasti 0 nanti. Ya, maka di sini si max health saya paksa jadi float. Nah, gitu aja sih konsepnya.
Nah, tinggal sekarang, ya, sebelum mencoba, ya, pastikan kita pilih dulu objek player-nya, karena player sekarang punya helper. Ya, cari komponen health system, ya, teman-teman akan menemukan setting helper di sana. Ya, tulisannya none image. Nah, ini tinggal drag and drop aja helpernya tadi yang sudah dibuat ya. Jadi barnya ini tinggal drag and drop ke sini. Ya, kalau sudah pastikan max health-nya agak tinggi, ya misalkan di sini saya kasih 100, lalu bisa mulai dites. Ya, dan dengan sengaja sekarang kenakan peluru dari bos atau kalau ada pulpinya ya, ke pulpinya ya. Pulpinya ini saya matikan semua dulu. Nah, bisa terlihat di sini ya, tiap kali pemainnya kena damage, maka health-nya berkurang. Ya, kalau saya pilih si bar-nya ini, ya bisa terlihat di sini fill amount-nya ya. Ya, fill amount-nya berkurang terus seiring dengan health-nya player yang berkurang. Ya, jadi membuat helper itu ternyata mudah sekali ya di Unity. Nah, ini salah satu penerapan user interface pada level kita sendiri ya. Nanti kalau diinginkan teman-teman bisa nambahkan misalkan skor di sini. Ya, di ujung kanan atas ada skor. Kalau berhasil nembak pulpi, skornya nambah 100 misalnya ya. Yang penting untuk bisa memanipulasi sebuah komponen user interface, ya kita perlu referensi ke komponen tersebut. Ya, jadi di script-nya tinggal tambahkan sebuah public image, public text, atau kalau punyanya adalah TextMesh Pro ya, kalau teksnya pakai TextMesh Pro, kelasnya agak beda, namanya adalah TextMesh Pro UGUI. Ya, ini nanti akan saya demonstrasikan di contoh yang ketiga. Ya, contoh ketiga itu yaitu contoh yang ada skill icon dengan cooldown. Ya, ini saya pakai TextMesh Pro. Ya, nanti yang tertarik bikin skill icon dengan cooldown, saya kasih linknya di ujung kanan atas ya, atau bisa juga cek di description di bawah. Nah, itu aja untuk penerapan helper-nya pemain. Ya, kita sudah selesai. Berikutnya, saya akan coba buatkan untuk musuh. Ya, dalam hal ini bosnya. Konsepnya agak mirip, tapi saya akan pisahkan ke sebuah video tersendiri ya. Jadi kalau tertarik untuk membuatkan helper untuk bosnya, jangan kemana-mana, tetap simak terus video yang berikutnya selain ini ya.